Selamat sore, kembali lagi bersama saya Wawan Febri Ramdhani. Dan saat ini saya bersama orang yang tidak dikenal sih, belum terkenal, dan biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial. Oke, kenalin, namanya Yaser nih. Oh, asalnya mana, Ser? Saya asalnya Maluku Tenggara. Maluku Tenggara itu mana? Maluku Tenggara tuh Maluku bagian tenggara, provinsinya masuk Maluku Tenggara. Kalau kepulauannya Kepulauan K biasanya di sini. Oh, Kepulauan K itu Nah, yang enggak sih, Kepulauan K itu berarti satu pulau Pulau. gitu yang pasir putih kayak gitu. betul. Itu sekarang lagi jadi tempat wisata sih sebenarnya. Sudah mulai banyak bergerak di bidang wisata. Pariwisata ya. Iya, para wisata. Jadi lahir di situ. Lahir di situ. Lahir di bidan apa lahir di? Lahir di rumah sih, kayaknya dukun, saya juga kurang paham. Dukun anak biasanya dulu, kalau waktu dulu kan kita nggak terlalu familiar dengan adanya bidan atau apa kan. Kalau dulu 96 kan Lumayan lah, lumayan tua maksudku. setidaknya kalau dengan kamu kan ya masih tuan kamu lah ya. Ya bedanya tipis lah. Iya bisa dibilang. Terus lahir di situ, terus sekolah juga di situ. Enggak, saya ikut bapak merantau. Jadi pas 96 itu 1 tahun kemudian bapak saya merantau ke Papua. Jadi saya domisilinya di Papua. Domisili di Papua. Dari 97 di Papua sampai saya lulus tahun 2014 SMA terus ke ke Jogja. 2014. Merantau ke Papua. Kenapa kok merantau ke Papua? Bukannya di sana juga sumber atau gimana, emang Bapak. pilihan sih? Pilihan bapak sih mau merantau. Jadi sekeluarga gitu Iya, ke sekeluarga. sana ya. Oh, oke. Terus setelah itu, setelah merantau setelah merantau di sana, oke. Punya masyarakat sebelum terlalu ini dengan di sana ya, sekolahnya gimana? Karena kan hanya melihat dari berita yang sama gitu, apakah memang seperti yang ada diberitakan gitu. Oh, jangan kayak orang inilah, lihat kehidupan Ceritanya sedih kan? Enggak Jadi sedih. sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pendidikan ya, kalau di daerah tempat saya itu sudah masuk dalam wilayah kota. Jadi tidak terlalu seperti kalau di berita itu kan kesannya kayak tertinggal banget ya. Kesannya kayak tertinggal banget, tapi itu mungkin yang tertinggal itu yang diekspos mungkin daerah pegunungan, terus daerah pedalaman. Jadi mungkin kondisinya seperti itu. Saya rasa kalau di seluruh Indonesia kalau diekspos di daerah pedalaman atau pegunungan juga, maka hasilnya juga akan sama kan. Tapi kalau di daerah kota, alhamdulillah di tempat saya itu sudah sangat bagus kalau menurut saya. Jadi kalau sekolah saya dulu sempat di rintisan sekolah bertaraf internasional kalau SMA saya. RSBI kan dulu kan dikenal dengan RSBI, tapi ada kemarin sempat dihapuskan RSBI-nya, jadi tidak lagi dipakai. Oh gitu. Berarti dirimu tuh termasuk orang yang spesial ya? Maksudnya spesial tuh sing rada pinter. Ya kalau pintar sih enggak pintar, biasa aja sih sebenarnya, sama kayak teman-teman yang lain. Kalau Mas Wawan ya boleh lah kalau saya kita bilang pintar atau cerdas. Enggak. Saya tuh cuma gabut aja sebenarnya. Sekolah juga karena bego aja sih, kayak sekolah gitu. Iya sih, sebenarnya pada dasarnya kan kita sekolah karena kita bego ya. Oke, kita lepas dari sana. Setelah itu dirimu ke Jogja sekolah ngambil magister pertama ya berarti ya. Yang pertama langsung saya ngambil S1 keperawatan. Kok keperawatan nggak yang lain? Jadi sebenarnya tuh saya tuh mau masuk di bagian farmasi pertamanya. Farmasi. Kenapa kok kesehatan sih gitu? Kalau ini sebentar. Kenapa kok kesehatan gitu? Kayaknya sih backgroundnya dari orang tua dan segala macamnya kayaknya ya bukan orang kesehatan yang atau emang itu keinginan orang tua gitu. Keinginan orang tua sih sebenarnya. Terus jadi ceritanya kan keinginan orang tua untuk, jadi ceritanya kalau bahasa kasarnya bilangnya di keluarga saya, keluarga inti bilangnya semuanya sudah sekolah, maksudnya teknik ada, tapi yang kesehatan belum ada nih. Nanti yang jagain mama sama bapak siapa? Nggak ada kan. Jadi dari sana itu termotivasi, jadi ya sudah saya ambil kesehatan gitu. Awalnya sebelum kesehatan sebenarnya pengen aja apa sih?
Dari kecil lu kepengen jadi apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak tahu juga sih dulu kecil itu mau jadi apa. Suram. Jadi ya kayak nggak ada planning aja gitu, mengalir kayak air. Tapi alhamdulillah semakin kesini kalau kita bilang sudah mulai suka dengan keperawatan sih, sudah mulai suka. Oh, gitu. Terus kenapa kok nggak jadi farmasi? Kemarin kalau ceritanya farmasi nggak tembus sih sebenarnya saya. Jadi di UAD itu sempat tes, di Sadar juga sempat tes, cuman tidak di Sadar itu kalau nggak salah udah selesai pendaftarannya, udah kelar, jadi nggak sempat masuk. Kalau di UAD saya sempat masuk tapi busnya di kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dan itu aduh saya nggak mau. Jadi lu nganggur nggak setahun tuh? Enggak, saya Berarti langsung. Jadi saya justru dicariin tempat kuliah saya pas S1 itu sama kakak saya, langsung aja masuk ke sini katanya. Oh. Udah saya masuk, saya daftar. Langsung ya sudah, langsung pas diterima, langsung bapak saya bayar uang kuliah saya langsung dengan uang semesternya sekalian, langsung saya kuliah. Oh, Seperti itu ceritanya sih ceritanya. berarti nggak terlalu yang liku-liku yang filosofis gitu. Iya. Filosofisnya mungkin bahwa bla 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 mengerti dan segala macamnya. Enggak terlalu sih, saya enggak kedora-dora yang terlalu filosofis. Kau kan tahu saya, Wan, slow aja kan. Apa ada aja. Enggak, ya saya ini orangnya filosofis sebenarnya. Cuma di depan sini aja yang dia kayak merendah untuk meninggi sebenarnya. Bukan saya tuh guys. Bukan saya. Oke, kalau nih kebetulan dirimu apa namanya? Nih jujur orang pertama yang saya ketemui dirimu yang itu orang di Papua gitu, bukan bermaksud atau mendiskreditkannya, tapi sebenarnya kehidupan di sana itu gimana sih gitu? Kalau kehidupan di sana bagaimana itu sebenarnya dalam konteks yang luas sih sebenarnya. Kalau kita bicara berarti di sana itu kalau di berita-berita kan mungkin gak ada mobil ya katanya. Atau Iya, apa ada, gitu ya. ada Motor gitu. Cuman kan mungkin agak seram Sebenarnya dan segala macamnya. jadi kalau misalnya seram sebenarnya kalau kita terbiasa akan sesuatu hal itu sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu seram. Kita di sana kalau misalnya lagi ada rusuh ya istilahnya di sana itu, kalau rusuh itu sekolahnya ikut diliburkan. Jadi kami udah terbiasa. Jadi kalau misalnya ada rusuh, wah ini pasti libur nih. Nah, udah kita diliburkan sama petugas sekolah atau guru-guru dan kepala sekolah, itu udah menjadi hal yang biasa. Tapi ya setelah kita jalanin beberapa tahun itu menjadi sesuatu yang istilahnya tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya. Apa dirimu sempat ikut tawuran juga? Nggak pernah sih alhamdulillah. Kalau tawuran yang dalam arti tawuran yang besar ya enggak. Tapi kalau Ya, sekolah ya biasa kecil-kecilan lah ya. Itu kan Mas Wawan juga kayaknya sering banget. Enggak, saya bukan orang, enggak pernah tahu. Saya itu kan orangnya baik hati, sombong, rajin nabung, diambil kecuali kepepet. Ya itu. Iklan. Enggak. Oke. Terus dirimu punya cerita yang apa namanya selama tinggal di Papua, mungkin orang di khususnya di Jawa atau di luar dari sini yang menganggap bahwa Islam itu hidupnya keras gitu. Terus apa namanya ya terjadi bentrok kayak tadi gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Kok bisa terjadi gitu? Dari perspektif mungkin perspektif orang lain akan berbeda. Kalau dari saya orang yang lama di sana, kalau bilang perspektif berarti kan pendapat pribadi ya. Mungkin kita kalau awal mula ya berarti istilahnya kenapa sih bisa sampai ada kerusuhan gitu ya, kekacauan seperti itu. Itu pertama mungkin kebanyakan itu kesalahpahaman saja. Jadi mungkin ada ketersinggungan yang dilakukan oleh salah satu pihak, lalu satunya lain langsung tersinggung gitu kan, langsung terjadilah ribut atau apa seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya hal-hal kecil yang lain mungkin karena sering istilahnya mungkin mabuk ya teman-teman. Jadi kalau mabuk ada orang sana salah mabuk, kalau misalnya salah ngomong gitu kan, orang mabuk gak kita tahu lah. Kalau orang mabuk itu kan ngomongnya lah ngelantur nggak jelas gitu. Jadi kalau salah ngomong atau apa, nah itulah terjadi kekacauan atau ricuh seperti itu. Sejauh pemandangan seperti itu ya. Iya, jadi kalau biasa lah ya saya, kalau kayak orang yang di sekitar kita juga bisa. Jadi kalau mungkin saya pernah di Kelai dengan gara-gara penumpang yang sebenarnya iya betul. Ya itulah ya, tapi tidak menyebutkan orang yang sama dan segala macamnya, ya oknum lah sebenarnya. Iya betul. Oke. Itu masa sekolah SD. Jadi dirimu kalau balik itu pulang kampung kemana, ke Papua
Papua apa ke Nah, Maluku? Kalau dari Jogja ya istilahnya ya. Enggak, maksudku Pas di Papuanya. mau pulang kampung dari Jogja nih, pulang kampungmu ke Papua apa ke Maluku? Oke, kalau saya pulang kampung enak ya. Jadi ada dua. Saya bisa pulang ke Papua, bisa pulang ke Maluku. Kalau ke Papua ketemu siapa? Kalau ke Papua berhubung kalau sekarang bapak saya sudah pensiun jadi sudah balik. Jadi yang di Maluku itu ada bapak sama ibu. Kalau di Papuanya ada kakak saya, kakak sama adik. Jadi ada kakak saya satu sama adik saya dua. Saya anak dua, jadi kami berempat. Oh. Jadi bertiga mereka ada di sana. Kerja, alhamdulillah sudah kerja. Yang berdua sudah kerja, yang satu yang adik saya masih sekolah. Oke. Terus oke lah, terlepas dari sana sekarang kita masuk ke dunia perkuliahan ini. Mulai masuk dunia Masih perkuliahan ya sekarang. Perkuliahan tuh dirimu hanya kos kampus gitu apa anak organisasi nggak sih? Oke, jadi kalau perkuliahan alhamdulillah senang sih sebenarnya dengan organisasi. Jadi awal masuk di waktu S1 dulu sempat mengikuti beberapa organisasi, terus sekarang juga lagi ada mengikuti juga sih organisasi walaupun sekarang sudah zamannya atau sudah mungkin penggantian kepengurusan ya, jadi istilahnya lengser lah. Gitu. Jadi memang senang banget sih kalau masalah organisasi. Berarti dirimu nggak cuma hanya kos dan kampus tapi Iya. lingkupnya juga organisasi yang di sana belajar banyak Iya betul, hal. karena memang saya percaya kalau misalnya kita mengikuti organisasi itu banyak hal yang kita dapat, bukan cuman kita bisa bersosialisasi, tapi kita menemukan link-link mas, link atau teman baru seperti itu kan. Kita zaman sekarang kan kita nggak tahu nanti ke depan kita mau jadi apa gitu kan, Oke. istilahnya. Kalau misalnya kita punya teman atau punya link kan kita bisa mencari informasi lebih lanjut. Oh mas, misalnya ini ada tempat kerja, sebenarnya ini gimana nih? Salah satu Itu kan malah enak kan. Terus dapat teman baru, sosialisasi buat mungkin nanti kedepannya yang paling saya senangi itu terkait dengan apa istilahnya public speakingnya yang didapat berarti dari organisasi. selama di organisasi juga melatih kita dalam Iya. public speaking. Betul, itu Mau sangat tidak mau benar kita banget. berbicara di depan umum. Betul, gitu. bener banget. Terlebih kalau di apa namanya diamanahi suatu apa sih istilahnya? Istilahnya amanah itu seperti jabatan ya, itu tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab lah ya. Jadi harus bisa memimpin dan segala macam Iya, kira-kira gitu betul. ya. Harus bisa. Oke. Jadi keren lah pokoknya. Harus ikut organisasi. Ini adik-adik berarti baru apa namanya? Yang mahasiswa baru ikutin kayak dia lah. Mas Wawan juga ada organisasi. Saya kos kampus gitu. Kupu-kupu. Mas Randa, Mas Wawan ini merendah untuk meroket, jadi ya gitulah teman-teman. Oke, selanjutnya kembali lagi ke kuliah. Sebenarnya hal apa sih sebenarnya yang paling mendasar dirimu tuh keperawatan gitu? Sebenarnya pada awalnya kalau misalnya kita masuk dari zaman saya satu dulu ya, itu ya masuk aja, maksudnya Ngalir aja gitu. ngalir gitu kan. Beranjak semester 2 semester 3 kan udah mulai teman itu dari keperawatan kan. Poinnya sih sebenarnya membantu orang lain sih dalam apa namanya waktu dia sakit kan, seperti itu kan. Jadi pada saat iya, ini jujur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mungkin Mas Wawan juga merasakan pada saat kita praktek ketemu dengan orang baru yang bukan siapa-siapa kita, terus mereka sakit, di saat mereka minta tolong terus kita bantu atau memang itu merupakan tanggung jawab kita, itu merupakan hal atau pencapaian yang sangat besar sebenarnya buat kita. Jadi itu ya ada gimana ya, ada kepuasan tersendiri lah jadi perawat. Oke. S1 selama S1 terus kalau for your information teman-teman yang mungkin yang belum paham atau belum tahu kalau di keperawatan itu ada istilahnya kita S1 dulu sama seperti dokter sarjana keperawatan, kalau dokter sarjana keperawatan, kalau perawat ada nurse-nya, profesi nurse-nya, kalau dokter mungkin ada koasnya juga. Kalau farmasi ada apotekernya. Farmasi ada apotekernya gitu. Tapi beda lagi ya teman-teman yang kalau di tiga gitu yang vokasi jenjangnya berbeda lagi. Mungkin nanti lain kesempatan kita bahas itu gitu. Oke, selanjutnya terkait tentang tadi sudah perkuliahan. Sebenarnya dirimu tuh tertarik kan ada ini kalau kita baca di artikel tuh ada yang kamu tuh mau pengen jadi akademisi atau praktisi gitu. Oke. Ini udah mulai menjerumus. Mas Wawan itu sangat pintar merangkai kata-kata, menggali sesuatu itu memang sangat pandai. Untuk informasi aja Mas Wawan itu Tuh. anaknya kalau kita bisa bilang
penelitian itu kalau kuantitatif sama kualitatif, musawan itu kualitatif banget teman-teman. Enggak. Jadi untuk menggali Nanti informasi aku cut ya ini. saya nggak tahu. Pasti kan bukan ya nanti. Terus. Oke. Jadi kalau kita bilang apa namanya? Apalagi tadi pertanyaan? Mau akademisi. Oke, mau jadi akademisi atau praktisi. Aku jadi lupa pertanyaannya gara-gara bahas Mas Wawan. Jadi kalau akademis atau praktisi, saya lebih prefer ke praktisi sih sebenarnya Mas Wawan. Jadi kalau akademisi, walaupun memang goalnya kita S2 sebenarnya akademisi ya Mas Wawan. Oh, Anda lagi S2 ya ternyata? Oh iya, astaga, saya lupa teman-teman, konteksnya berbeda ya. Jadi kalau akademisi atau praktisi saya lebih prefer ke praktisi sih, karena memang kita langsung berhubungan atau apa namanya bersosialisasi dengan orang. Itu merupakan sesuatu yang ya kalau menurut saya sesuatu yang sangat apa ya menyenangkan buat saya. Jadi memang kalau untuk ditanya akademis atau praktisi ya saya lebih memilih ke praktisi Mas. Praktisi. Oh, iya betul. Seperti tadi disebut. Oke. Oke, ke praktisi ya. Tapi haruskah seorang praktisi itu sekolah lanjut? Kan nih ada beberapa orang yang kita bilang ada orang yang bilang ya seliwir lah ya. Oke, seliwir Gitu ya, di antara kita ada yang ngomong ngapain sekolah tinggi toh jadi perawat nanti juga ujung-ujung ke praktisi ya gitu-gitu doang gitu. Oke. Sebenarnya apa sih? Tadi udah di spoiler ya. Tadi dia lagi S2. Dia masih di mana sih? S2 di salah satu kampus di Jogja sama Mas Wawan. Nanti bisa ditanya sama Mas Wawan. Oke. Kenapa tuh? Kok sebenarnya pengen lanjut sekolah? Kenapa gitu? Lanjut sekolah. Jadi kalau ini bicara tentang praktisinya kenapa harus sekolah, apa saya jaga kenapa harus iya, sekolah? tadi kembali lagi kenapa harus sekolah sih gitu. Dari sudut pandangmu. Kalau sebagai seorang praktisi ya. Kalau saya sebagai seorang praktisi kenapa harus sekolah? Kita dalam kita menangani atau apa istilahnya ya? Memberikan pelayanan ya kepada pasien kita istilahnya atau klien kita itu memang membutuhkan bukan cuman hanya praktik Mas Wan. Jadi memang butuh istilahnya pengetahuan yang lebih terhadap suatu penyakit istilahnya seperti itu. Kalau kita cuman S1 saya rasa memang sih mungkin kita sudah bisa untuk menjadi praktisi, mungkin kita akan mendapatkan pengetahuan yang tentang penyakit yang mungkin bisa kita terapkan, tapi ada itu kan perawat bukan mendiagnosa penyakit. Iya, maksudnya kita dalam memberikan pelayanan Mas Wawan, kita ini perspektif saya ya. Jadi kalau kita sebagai seorang perawat memberikan pelayanan, kita tuh bukan cuman asal memberikan pelayanan untuk praktek doang atau memberikan suatu pelayanan aja, tapi kita harus paham nih penyakit ini seperti apa jalannya. Nanti kemudian ada yang namanya kalau misalnya kita belajar itu sinkronisasinya pengetahuan penyakit itu dengan asuhan keperawatan yang akan kita buat. Seperti itu Mas Wawan. Mas Wawan juga Mas Wawan ini dia gitu saya. Jadi dia bertanya seperti ini mau ngetes. Jadi saya coba menjelaskan lagi ya teman-teman. Kalau Mas Wawan alhamdulillah sudah lebih paham tentang itu. Enggak kan kita oke lah. Oke, selanjutnya. Jadi sebelum lanjut sekolah gitu. Pernah kerja gak sih sebelumnya? Belum sih. Jujur belum pernah kerja sama sekali. Jadi memang sejauh ini ya sekolah terus. Sekolah betul lah seperti itu. Bentar lagi besok dia launching dulu nih S3-nya mau di mana? Waduh, amin insyaallah ya teman-temannya, doain aja kalau misalnya ada duit lah. Kalau nggak ada ya cukup dulu. Lagi-lagi logistik ya, semuanya support kita. Oke. Kenapa kok dirimu tadi bilang sebenarnya cita-citanya lebih suka dan senang di praktisi gitu. Ya. Tapi malah bukannya nyari pengalaman dulu di praktisi, lalu malah sekarang ngambilnya lanjut sekolah gitu tanpa jeda lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya kemarin sempat ditanyakan sama orang tua saya juga, mau kerja dulu atau gimana nih katanya kan. Saya beranggapan kalau kita sudah kerja, kalau perspektif aja ya teman-teman, dan tidak tahu kalau misalnya teman-teman punya perspektif yang berbeda. Jadi kalau dari perspektif saya kalau kita sudah mulai bekerja, sudah mulai megang duit nih, itu
niat kita untuk belajar lagi itu tidak ada Mas Wawan. Itu Oh. perspektif saya. Oh berarti jadi lu kalau udah nyaman di Iya posisi betul. itu Jadi kalau udah zaman gitu ya udah mengalir gitu terus. mengalir gitu ya. Takutnya saya nanti pada saat sudah merasakan adanya duit nih, sudah bisa belanja kalau ini. Nanti nggak ada niat buat belajar lagi sehingga nanti S2-nya malah nggak lanjut lagi. Takutnya seperti itu. Jadi saya langsung lanjut sekalian. Tapi pendapatku yang seperti itu kita bilang sekarang pemiliknya CEO CEO apa namanya Tokopedia dan segala macam mereka nggak mau sekolah loh. Nah, gitu Oh, kan terpatahkan sebenarnya. sebenarnya mereka nggak mau sekolah karena udah dapat duit. Lah Iya, diri lo kan bukan mereka kan pengen malah mereka di posisi itu mereka malah pada lanjut sekolah lagi. Oh, mereka S3 lanjut lagi. sekolah ceritanya. Kalau saya berbeda sih teman-teman. Perspektif saya kalau udah dapat duit, aduh, untuk sekolah lagi ngapain gitu kan? Udah dapat duit banyak gitu, ngapain lagi sekolah? Kalau saya seperti itu Mas Awan. Berarti tadi mematahkan bahwa kenapa orang praktisi tidak sekolah. Salah satunya mungkin sama kayak dirimu. Mungkin ya. Bisa Main jadi. sekolah udah nyaman. Iya betul bisa jadi. Mas Awan. Tapi ya semoga perspektif itu salah sih gitu. Jadi Semoga tidak- ya. semoga ya maksudnya ada alasan kenapa rekan-rekan kita mungkin juga malas sekolah gitu. Nah. Atau mungkin ada beberapa peraturan dan segala macamnya gitu. Oke. Sekarang aku punya apa namanya quick respon apa sih? Quick sebentar ini dia. Quick question. Quick question. Apa Oke, gimana? quick question. Sekarang gini. Tapi dijawab dengan cepat ya. Oke, ini aku Oke. jawabannya apa nih? Ya, jawabnya santai aja sesuai dengan perspektifmu. Oke. Papua atau Maluku? Wih, susah banget teman-teman. Oke. Ini butuh pikir nggak usah. Nggak usah, cepet aja. Oke, gimana? Papua atau Maluku? Papua. Kenapa Papua? Oh, langsung datang alasan. Iya, kenapa Papua? Kalau saya memang asli Maluku teman-teman, tapi saya tidak lupa dengan istilahnya saya makan di mana gitu kan. Saya dapat tempat tinggal di mana. Jadi memang kalau kita bilang Papua atau Maluku ya saya prefer ke Papua. Tapi jangan salah, Maluku juga masih tetap di hati teman-teman. Kebenaran. Oke, sekarang lanjutnya. Jogja atau Papua? Waduh, makin berat. Tetap Papua sih teman-teman. Tetap Papua. Jogja itu hanya tempat untuk belajar. Tempat saya belajar. So setelah Anda selesai, Nah, gimana planningnya? aduh, kalau kita selesai, sebenarnya masih bingung ya teman-teman mau balik kemana saya, Papua apa Maluku, masih dalam istilahnya masih dalam pemikiran saya, jadi bisa saya beritahukan juga ke teman-teman. Masih agak sulit. Ya intinya adalah balik kampung Iya lah betul, ya. intinya Entah balik. itu balik. Papua ataupun Maluku gitu. Oke. Selanjutnya saya kembali lagi ke sekolah gitu. Sebenarnya motivasi paling besar dirimu selain apa tadi gitu? Apa sih sebenarnya yang memotivasi? Kadang orang pengen aja gitu. Kalau dirimu tuh punya motivasi sendiri nggak sih gitu? Untuk Sekolah. sekolah, Nah, saya apa ya? Lebih ke orang tua sih motivasi terbesar saya dalam hidup. Semuanya itu karena orang tua sih kalau saya.